dianggap sebagai kutukan. 5 teman kita, ada 1 orang yang sedang berjuang dengan kesehatan mental mereka. Hai semua, stigma dan diskriminasi terhadap people with mental illness atau orang dengan penyakit mental dapat menjadi hambatan signifikan dalam mendapatkan diagnosis, perawatan, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang stigma terhadap orang-orang dengan penyakit mental atau sering kita sebut dengan PMI. Stigma ini seringkali menjadi penghalang utama bagi mereka untuk mendapatkan perawatan dan dukungan yang mereka butuhkan. Bayangkan betapa sulitnya hidup dengan kondisi mental yang menantang, ditambah dengan pandangan negatif dari masyarakat. Nah, ada beberapa fakta menarik tentang kesehatan mental. Tahukah teman-teman bahwa sekitar 1 dari 5 orang dewasa di dunia mengalami gangguan mental setiap tahunnya? Itu berarti di antara 5 teman kita, mungkin ada 1 orang yang sedang berjuang dengan kesehatan mental mereka. Dan faktanya, di beberapa budaya, masalah kesehatan mental ini dianggap sebagai kutukan atau kelemahan. Nah, mari kita bahas lebih lanjut di Bahas Jurnal. Di seluruh dunia, ada lebih dari 1 miliar orang hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia sendiri, data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan sekitar 6% penduduk Indonesia mengalami depresi. Angka yang cukup mengkhawatirkan, bukan? Bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat? Pemerintah dan masyarakat tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program kesehatan mental seperti layanan konseling dan hotline krisis. Selain itu juga ada berbagai komunitas dan organisasi yang aktif mengkampanyekan pentingnya kesehatan mental. Ini langkah yang bagus, tapi tentu masih ada tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Misalnya, stigma masih sangat kuat melekat di masyarakat kita. Banyak yang masih berpikir bahwa orang-orang dengan gangguan mental sebaiknya disembunyikan. Selain itu, akses ke layanan kesehatan mental masih terbatas di beberapa daerah. Bagaimana dengan artikel hari ini? Artikel ini berjudul The Influencing Factors of Stigma Towards People with Mental Illness Among Nursing Students, a Mixed Method Systematical Review, yang ditulis oleh Yizeng dan kawan-kawan. Artikel ini diterbitkan di Jurnal Medical Education Online tahun 2024 dan masuk dalam kategori Quiz 1 di Scopus. Artikel ini secara umum meninjau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stigma terhadap PMI di kalangan mahasiswa keperawatan. Artikel ini mengkaji berbagai faktor di tingkat mikro, meso, dan makro yang mempengaruhi stigma. Tujuannya adalah untuk mensintesis faktor-faktor yang mempengaruhi stigma-stigma ini. Berdasarkan Framework Integrating Normative Influences on Stigma atau FINIS. Metodenya menggunakan tinjauan sistematik atau systematical review campuran dari data kualitatif dan kuantitatif, sehingga sangat komprehensif. Peneliti menggunakan 6 basis data besar seperti PubMed, Web of Science untuk mengumpulkan artikel-artikel dari tahun 1990 hingga 2023. Mereka menemukan bahwa stigma di kalangan mahasiswa keperawatan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, sistem keperawatan, dan citra media. Ada beberapa kelebihan dari metode ini, yaitu penggunaan alat penilaian yang valid dan gabungan data yang komprehensif. Namun ada juga keterbatasan seperti tidak dilakukannya meta-analisis karena heterogenitas nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang memadai dan pengalaman langsung dengan PMI dapat membantu mengurangi stigma. Diskusi dalam artikel ini menyoroti pentingnya intervensi pendidikan yang berkelanjutan dan mendalam untuk menghasilkan
perubahan yang signifikan. Kesimpulannya adalah berbagai faktor mempengaruhi stigma dan diperlukan pendekatan-pendekatan komprehensif untuk mengatasinya. Apa yang menarik dari temuan ini? Yang menarik dari temuan ini adalah bagaimana pendidikan dan pengalaman langsung dapat benar-benar mengubah sikap seseorang terhadap PMI. Ini menunjukkan bahwa stigma bukanlah sesuatu yang permanen dan dapat diubah dengan pendekatan yang tepat. Bagaimana penelitian ini dapat diaplikasikan di dunia nyata? Di dunia nyata, di institusi pendidikan harus lebih fokus pada kurikulum kesehatan mental yang komprehensif. Selain itu, perlu ada lebih banyak program penempatan klinis yang memungkinkan mahasiswa berinteraksi langsung dengan PMI. Dan tentunya, kampanye publik untuk mengurangi stigma juga sangat penting. Stigma terhadap orang dengan penyakit mental masih menjadi masalah besar, tapi bukan berarti tidak ada harapan. Dengan pendidikan yang tepat dan pengalaman yang mendalam, kita bisa mengubah pandangan negatif ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk konten lebih lanjut tentang review jurnal. Beritahu di kolom komentar jurnal apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Atau ada hal penting tentang penyakit mental yang perlu dibahas? Mari berdiskusi sehat di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat untuk bahas jurnal.